Kondisi cuaca di Indonesia masih menunjukkan masa peralihan. Pada periode tanggal 11 hingga 13 Mei 2026, suhu maksimum yang terukur di atas 36 hingga 37,1 derajat Celcius terdapat di wilayah seperti Sumatera Utara, Kalimantan Timur, dan Jawa Timur. Namun, pemanasan yang kuat ini tidak selalu identik dengan kondisi kering. Jika kelembaban udara masih tinggi, kondisi ini justru dapat memicu pertumbuhan awan hujan dan meningkatkan potensi hujan pada sore hingga malam hari. Sobat BMKG, hal tersebut dikonfirmasi dengan adanya hujan dengan intensitas lebat hingga sangat lebat di Sulawesi Barat sebesar 139 mm per hari, Sulawesi Tenggara 81,4 mm per hari, Papua Barat 80 mm per hari, Papua Tengah 71 mm per hari, Sumatera Barat 70,9 mm per hari, Kalimantan Barat 66,3 mm per hari, Papua Pegunungan 62,4 mm per hari, dan Kalimantan Tengah 57,4 mm per hari. Kejadian hujan ini dipicu oleh beberapa fenomena atmosfer yang aktif secara bersamaan sehingga mempengaruhi sebagian wilayah Indonesia. Sobat BMKG, pada episode kali ini kita akan membahas fenomena atmosfer yang dapat meningkatkan potensi hujan selama masa peralihan dalam sepekan ke depan. Bersama saya Zen Putri, simak informasi selengkapnya. Nah, Sobat BMKG, setelah mengetahui perkembangan cuaca dan peningkatan hujan di sejumlah wilayah Indonesia dalam beberapa hari terakhir, berikutnya kami sampaikan beberapa fenomena atmosfer yang berpotensi mempengaruhi cuaca selama sepekan ke depan, di antaranya monsun Australia yang diperkirakan sedikit melemah seiring meningkatnya aktivitas Madden-Julian Oscillation di wilayah Samudra Hindia. Aktifnya MJO ini secara spasial diperkirakan melintasi sebagian wilayah Sumatera, Jawa, Sulawesi bagian selatan, hingga Papua. Kemudian, aktivitas gelombang tropis diperkirakan meningkatkan potensi hujan di sejumlah wilayah Indonesia, seperti gelombang Kelvin yang aktif di Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Selanjutnya, gelombang Rossby ekuatorial diperkirakan mempengaruhi Sumatera bagian selatan, Jawa, Bali, hingga Nusa Tenggara, serta terpantau adanya sirkulasi siklonik di sekitar Selat Karimata dan Selat Makassar bagian selatan, di mana turut memicu pertemuan angin dan pertumbuhan awan hujan. Sobat BMKG, kombinasi dari beberapa fenomena atmosfer tersebut tentunya memiliki potensi dalam meningkatkan suplai uap air dan mendukung pertumbuhan awan hujan di wilayah-wilayah yang dilaluinya. Sobat BMKG, berdasarkan dinamika atmosfer yang telah kami sampaikan, berikut cuaca di Indonesia selama periode tanggal 15 hingga 17 Mei 2026 umumnya didominasi oleh kondisi hujan ringan hingga hujan lebat. Namun terdapat potensi hujan dengan intensitas lebat yang dapat disertai kilat atau petir serta angin kencang yang dapat terjadi dengan kategori tingkat peringatan dini siaga di Kepulauan Riau, Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, Banten, Jawa Tengah, Jawa Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Maluku Utara, Maluku, Papua, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Serta diprediksi angin kencang dapat terjadi di Kepulauan Bangka Belitung dan Nusa Tenggara Timur. Sobat BMKG, selanjutnya cuaca di Indonesia selama periode tanggal 18 hingga 21 Mei 2026 umumnya diperkirakan didominasi oleh hujan ringan hingga hujan sedang. Terdapat potensi hujan dengan intensitas lebat yang dapat disertai kilat atau petir serta angin kencang yang dapat terjadi dengan kategori tingkat peringatan dini siaga di wilayah Maluku Utara, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan.